Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog gua, di vlog Jimmy Vlog. Ya, jadi nih siang ini lumayan terik ya. Gua mau review Revo tahun 2007. Ya, nih Revonya. Oke, jadi sebenarnya gua pengen review Revo ini karena pengen sharing aja nih sama kalian. Gua beli Revo ini tuh di bulan Agustus kemarin tahun 2021 dan pemakaian kurang lebih selama 8 bulan. Nah, eh, ini sih gue pengen review aja sama part-part apa sih yang udah gue ganti. Cuman di sini gue cuma mementingkan fungsional ya, bukan yang untuk style. Jadi lebih untuk kenyamanan berkendara. Nah, di sini ini platnya dari Banyumas ya. Cuman gue tinggal di Pontianak karena gue kerjanya penempatan Pontianak. Jadi ini motor kemarin gue kirim ke Pontianak. Nah, ini penampakannya kurang lebih seperti ini. Nah, apa aja sih nih yang udah gue ganti nih selama pemakaian 8 bulan? Ya, jadi mulai dari sektor kaki-kaki ya. Kaki-kaki gue pakai ban Flemo, FDR Flemo 90/80. Cuman ini yang medium compound. Jadi memang untuk daily use, untuk sehari-hari. Dan ban ini bagi gue cukup nyaman ya, karena dia komponnya tuh medium ya, jadi nggak terlalu lembut juga dan juga nggak terlalu kasar. Jadi untuk cengkraman di aspal ini cukup lumayan, cukup enak, apalagi untuk jarak jauh dan juga cornering cukup aman bagi gue. Ini depan belakang ya gue ganti FDR Flemo 90/80, ukurannya sama depan belakang. Ini sekalian buka-bukaan harga juga ya. Ini harganya gue kemarin dapat sekitar 500.000 depan belakang, jadi kurang lebih satunya itu 250. Terus lanjut lagi untuk velg, gue velg masih pakai DID standar bawaan motor ini, karena memang gue konsepnya minimalis, yang penting nyaman aja dipakai. Terus untuk discnya gue pakai merek PM5. Ini murah aja nih, disc ini cuma 150-an. Udah bonus bracket, jadi kita tinggal pasang aja, nggak usah banyak robah banyak lah. Misal kalian mau pakai yang merek lain pun bagus juga, kayak PSM atau TDR atau Moto One, itu lebih cakep sih. Cuman gue pakai ini aja karena bagi gue nih uh, udah cukup lah, udah cukup. Terus, nah kalau ini sebenarnya ini stripping nih. Ini gue skotlet ulang semua, gue tutup. Jadi cat bawaannya sama stripping bawaannya gue timpa. Jadi ini gue dasarin lagi, ini merah, ini silver, terus ini gue kasih stripping. Jadi cuma gue timpa aja ya, cuma gue timpa. Nah, terus kita ke bagian jok. Ini jok gue memang bikin custom ya, custom model siku. Ini cukup nyaman sih, gue bikin siku kayak gini cukup nyaman. Ini kemarin gue buat kurang lebih habis 270 udah sama busa. Jadi siku model kayak Vario lah ya, Vario sekarang. Terus untuk shock breaker gue pakai dari brand KYB yang heavy duty. Ini sebenarnya ini untuk pemakaian ke JL Pro atau GL Max dengan ukuran panjang 34. Cuman ini dipakai di Revo bagus juga sih, maksudnya secara fungsi ini sudah menunjang, udah nyaman lah. Cuman dengan catatan untuk setelan ininya nih, setelan ini dibuat yang di paling empuk, karena ini untuk kapasitas angkutnya itu 150 sampai 250 kilo heavy duty. Dan gua pilih shock breaker yang tabungnya di bawah itu dengan tujuan ketika nanti shock breaker, ketika sealnya rembes, oli itu nggak langsung habis netes. Jadi dia cuma terangkat aja nih ke as ini, jadi dia nggak netes kayak gitu ya. Bagi gue udah cukup enak sih buat hari-hari. Terus oh iya, ini ada yang beda nih. Jadi ini motor udah gue bikin kopling manual. Nah nih kopling manual. Oke, kopling manual. Nah kenapa nih gue bikin kopling manual? Jadi kemarin nih motor sempet gak enak nih untuk di bagian sektor gigi atau persnelingnya.
Dan di situ gue kemarin udah ganti banyak, jadi dari mangkok gandanya, kampas ganda, kampas kopling, semua udah gue ganti. Cuman itu masih kadang keras, masukin gigi keras dan suara giginya tuh kasar. Nah sebenarnya itu kemungkinan juga dari settingannya yang belum benar. Cuman kemarin gue udah terlanjur risih, makanya gue sekalipun pengen riset juga nih. Sebenarnya kalau motor bebek dipakein kopling manual tuh kayak gimana sih? Dan akhirnya gue beli blok untuk kopling manual. Nah di sini bloknya gue ambil dari merek SND Racing ya, SND produk tuh. Ini dengan harga kemarin 450 itu udah lengkap semua, ada handle, kabel kopling, terus tuas-tuas ini, intinya kita tinggal PNP aja. Dan juga ini yang dari SND itu bagusnya dia udah ada sealnya, jadi seal ini untuk antisipasi biar oli itu nggak naik. Dan setelah dipakai kopling manual, enak sih bagi gue. Ini pun koplingnya empuk nih, nggak yang keras dan nggak terlalu empuk juga, jadi dia cepet lah, responsif gitu. Ini untuk ke power lumayan ngaruh ya. Jadi sebelum pakai kopling manual, masih kopling ganda atau kopling otomatis nih, gue gigi 3 tuh 60 itu udah geter. Cuman setelah gue pakai ini, itu gigi 3 60 nya udah nggak terlalu geter gitu, nggak terlalu geter, jadi cukup enak sih buat tarikan gitu. Dan kemarin biaya pasang juga gue 250 ya di sini. Mungkin di bengkel kalian misal mau ganti itu kondisional ya, tergantung tempat kalian, area masing-masing. Terus ini untuk reflektor juga, ini udah gue ganti pakai ori Yamaha, karena kemarin untuk di bagian reflektor lampunya sering putus, makanya gue ganti baru. Terus ini kemarin kan gue karbu masih standar, masih bawaan motor. Dan ini gue kemarin riset juga, cobalah karena gue mau ngilangin rasa getar itu, gue coba open filter. Jadi filter gue lepas, gue copot nih, jadi dia open filter. Dan pertama agak susah itu di settingan angin itu agak lama ketemunya, karena memang repar kit dalam PJMJ nggak gue ganti, jadi masih bawaan motor. Dan di situ memang susah setelan anginnya. Dan gue riset beberapa hari, settingan angin itu ketemu di ukuran 1,5 aja nih, 1,5. Dan sejauh ini sih masih nyaman-nyaman aja ya. Dan cuma nanti gue ada progres ke depan, gue mau pakai karbu punya Supra X125. Infonya sih kalau karbu itu cukup berpengaruh ya untuk tipe mesin series C7 ya, ini kalau nggak salah ya, ini maksudnya C7. Jadi ini mesin sama kayak Supra 100, Astrea Prima, dan juga Legenda ataupun Grand. Ini tipenya sama. Dan gue mau riset nih, mau coba nanti pakai karbu Supra X125. Awalnya gue pengen pakai PE 24, cuman informasi dari bengkel dan juga literatur yang lain katanya terlalu besar lah untuk harian gitu. Dan juga rubah banyak juga, kita harus ganti intake, intinya banyak rubah lah. Makanya gue paling besok pakai Supra X125. Nah nanti buat reviewnya kayak gimana setelah pakai karbu Supra X, kalian bisa tonton aja nih ya di YouTube gue nanti gue upload. Gue upload sekalian test ride gitu ya. Oke, jadi gue kalau buat video ini sebenarnya pengen sharing aja sih sama teman-teman. Maksudnya ketika kita mau beli sesuatu, kita kan pengen lihat testimoni gitu ya, pengen lihat testimoni. Terus ya sebelum membeli kan banyak-banyak cari referensi dulu kan, takutnya kita salah beli ataupun udah beli mahal tapi kurang sesuai gitu ya. Nah makanya ini gue sharing-sharing aja. Nanti kalau dari teman-teman misal ada yang mau ini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing di situ. Nah penampakannya kurang lebih kayak gini. Ini memang konsepnya standar aja sih, nggak yang aneh-aneh, karena memang ini motor buat kerja ya.
Dan untuk konsumsi motor Revo ini 100 cc itu bagi gue irit banget sih. Jadi gue kan di Pontianak nih, dari Pontianak gue kadang keluar kota ke area daerah Singkawang, itu kurang lebih jarak sekitar 160-an. Dan itu jarak 160, gue bensin cuma habis 4 liter. Jadi kalau dikalkulasiin, bukan 160, sekitar 200-an. Sekitar 200-an. Itu bensin gue habis kurang lebih 4 liter. Jadi kurang lebih nih motor konsumsi bahan bakarnya bisa 1 liter banding 50 kilo. Itu irit banget sih, gila. Baru kali ini gue memang pakai motor irit. Oke, nih kalian kalau mau lihat denger suara mesinnya, ini karena udah open filter ya, jadi agak berisik. Oke, mungkin next time gue bikin video sambil test riding ya. Ini sementara gue buat reviewnya dulu. Oke, nanti kasih masukan kalian. Jangan lupa ya, kalau misal ini makin banyak like dan subscribe dari teman-teman nih, gue nanti bikin konten-konten yang lain. Karena gue juga masih punya beberapa motor, tapi ada di kampung ya. Mungkin nanti ketika gue pulang kampung gue akan review. Itu diantaranya ada Force One tahun 2001, terus ada RX Special. RX Special ini tahun 96. Tahun 96, cuman udah gua modif ya jadi RX King tahun 2004. Semua udah gua ganti, kecuali kalau dari sektor blok dan piston gak gua ganti. Kemudian satu lagi ada Satria F tahun 2008. Nah, nanti untuk motor-motor itu nanti gua akan review satu-satu, part apa dan speknya kayak gimana sih yang udah gua jadiin gitu. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Next gue akan bikin konten lebih banyak lagi. Oke, thank you.